Pro 1, RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 6, waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Sabtu 1 Agustus 2023 dengan berita utama pagi ini. Sebanyak 12 PMI asal Indonesia meninggal di tahun 2023. Pengurus NPC Cabang ND kecewa pada Dinas Pemuda dan Olahraga NTT yang tidak mengirim atlet Provinsi NTT pada Pekan Paralimpik Nasional di Palembang 2023. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Berita pertama, kasus tindakan pidana perdagangan orang TPPO saat ini sudah menjadi sorotan. Berdasarkan data dari Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran Perantau KKP PMP, saat ini sekitar belasan ribu orang pekerja migran Indonesia asal ND bekerja di luar negeri. Laporan Lady Badin. Belasan ribu PMI asal ND tersebut sebagian besar bekerja sebagai buruh kasar dan berangkat ke luar negeri melalui jalur non-prosedural. Pada rentang waktu tahun 2023 ini, sebanyak 12 orang sudah meninggal dan dipulangkan ke ND. Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran Perantau Keuskupan Agung ND, RD Reginal PP pada aksi memperingati Hari Human Trafficking Minggu malam 30 Juli 2023 lalu mengatakan TPPO masih terjadi karena masalah ini masih dianggap sepele dan belum menjadi masalah bersama. Romo Perno mengatakan bahwa saat ini sekitar belasan ribu orang ND bekerja di luar negeri dan paling banyak dari wilayah ND Barat, yakni Kecamatan ND dan Kecamatan Nangapanda. Dirinya mengungkapkan bahwa sebagian besar PMI di sana bekerja sebagai buruh kasar seperti di perkebunan kelapa sawit dan pekerjaan buruh kasar lainnya. Romo Perno yang sering melakukan kunjungan ke Malaysia tersebut mengungkapkan bahwa faktor penyebab mereka merantau adalah karena himpitan ekonomi, minimnya lapangan kerja dan gaya hidup. Saya sering kunjung mereka di perbatasan Malinau, perbatasan Malaysia Timur dengan Indonesia di Kaltara, Kalimantan Utara. 13.000 orang ND sih, 13.000 di Malaysia dengan di bagian barat. Pasar ini kan wilayah Kecamatan ND, Kecamatan Nangapanda. Paling pertama mereka masuk di alasan ekonomi, keterbatasan lapangan kerja dan lain-lain. Ini untuk kalangan-kalangan tua. Kalangan-kalangan muda sekarang sudah merambah semacam lifestyle. ND uang dan tenaga banyak karena tingkat pendidikan orang kita rendah. Mereka paling banyak bekerja dalam sawit, kemudian kebunan sayur-sayuran, buah-buahan, lalu peternakan ayam, peternakan babi. Sedikit sekali yang bekerja di sektor-sektor industri. Ketua KKP PMP Keuskupan Agung ND ini juga mengatakan bahwa dalam rentang waktu tahun 2023 ini ada sebanyak 12 orang PMI yang sudah meninggal di perantauan. Dari 12 orang tersebut, 10 orang non-prosedural dan 2 orang prosedural. Dirinya juga mengungkapkan bahwa saat ini masih ada 1 orang PMI asal ND dari Kecamatan Kota Baru yang sedang diperjuangkan untuk pulang ke kampung halamannya. Karena paling besar, kita belum melihat persoalan ini TPPO sebagai sebuah persoalan kemanusiaan. Dianggap remeh. Selama kita belum melihat ini menjadi persoalan bersama, persoalan kemanusiaan, tidak akan. Tim boleh dibentuk, badan boleh dibentuk, anggaran boleh ada, tetapi selama kita belum melihat ini sebagai persoalan bersama. Paling besar perdagangan orang. Dari 3 kabupaten ada lagi dengan ini orang pekerja migran terbanyak yang ilegal keluar. Sekarang ini sudah hampir belasan ribu ada di luar negeri. Itu di Malaysia, Malaysia, Timur Malaysia Barat. RD Perno juga mengatakan peran pemerintah masih dinilai lemah untuk menangani kasus human trafficking ini. Padahal pemerintah memiliki tugas untuk melindungi warganya. Sehingga dirinya berharap berbagai catatan kritis ini bisa disikapi untuk memaksimalkan peran pemerintah dalam kasus tindak pidana perdagangan orang baik di ND, NTT maupun di Indonesia pada umumnya. RRI ND Lady Badin melaporkan. Angka stunting di Pulau Flores
Kami ulangi, angka stunting di Flores Timur mengalami peningkatan berdasarkan data EPPGMB pada tahun 2023. Periode bulan Agustus 2022, prevalensi di Kabupaten Flores Timur tercatat 18,7% atau sebanyak 3.412 balita. Sedangkan tahun 2023, periode bulan timbang Februari mengalami kenaikan ke angka 19,14% atau sebanyak 3.527 balita. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Abdul Razak Jakra SH kepada rri.co.id mengungkapkan bahwa hal ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah Flores Timur. Dirinya mengajak semua stakeholder untuk kembali mengoptimalkan fungsi dan peran masing-masing baik di tingkat kabupaten hingga ke desa dan kelurahan. Jakra berharap ke depannya agar peran kecamatan, desa dan kelurahan dalam penurunan stunting perlu ditingkatkan kembali, tetap berfokus pada intervensi gizi terintegrasi, kemudian melakukan intervensi gizi spesifik dan sensitif berdasarkan kelompok sasaran, memaksimalkan konvergensi, sinergitas, kolaborasi untuk percepatan penurunan stunting 10% di tahun 2024, melakukan verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting dan balita stunting by name by address secara berkala, serta mendorong peningkatan kapasitas tim pendamping keluarga TPK di 250 desa kelurahan. Jakra menilai ada berbagai persoalan yang masih dihadapi bersama terkait angka stunting yang justru meningkat. Di antaranya belum tersedianya data yang lengkap dan akurat berdasarkan 29 indikator pelaksanaan fungsi dan peran serta koordinasi Perbub nomor 27 tahun 2019 yang belum optimal. Belum semua bisa memiliki peraturan desa tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak. Kibla, jejaring SDM dari masing-masing OPD belum berperan secara efektif, belum memaksimalkannya pendampingan tim pendamping keluarga TPK di tingkat hulu, khususnya pendampingan terhadap calon pengantin Jatim menggunakan aplikasi El-Simil 3 bulan sebelum menikah. Belum semua desa memiliki BKB Kita serta berkelanjutan pemberian IMT kepada bayi balita tidak dilakukan di bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Februari 2023. Untuk meningkatkan pemasaran produk, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan UMKM Kabupaten Manggarai Barat mewajibkan kepada seluruh pelaku usaha agar semua produksi olahan industri rumah tangga wajib memiliki izin. Laporan Rosa Dalima. Seluruh produk pangan, khususnya pangan industri olahan itu wajib punya SPRT. Sebagai salah satu kota pariwisata super prioritas, tentu bukan hanya daya tarik wisata bahari saja yang menjadi prioritas. Berbagai produk UMK masyarakat juga menjadi perhatian serius pemerintah dalam menunjang kota wisata dan perekonomian masyarakat di Labuan Bajo. Demikian disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan UMKM Manggarai Barat, Teresia P. Asmon di Labuan Bajo Senin pagi. Dikatakan untuk memastikan keamanan produk olahan yang akan dibeli para wisatawan, pihaknya mewajibkan seluruh pelaku usaha untuk memiliki sertifikat produk pangan industri rumah tangga SPPIRT. Izin dasar kalau mau dibilang ini level 1. Ini kan produk pangan nih, produk yang masuk ke dalam tubuh manusia. Pasti potensi risikonya sangat tinggi. Hanya yang minimum ya SPIRT ini karena diberikan oleh Bupati dalam hal ini melalui Dinas Kesehatan. Lanjut, Tersia menyampaikan dari data yang ada sekitar 250-an produk yang sudah mempunyai SPPIRT dari jumlah UMKM yang ada di Manggarai Barat. Hampir sebagian besar UMKM yang mengelola pangan olahan belum memiliki SPPIRT. Hal ini kata Teresia dikarenakan akses informasi yang belum tersosialisasikan secara merata dan juga kebiasaan pemasaran yang berbeda antara dalam kota Labuan Bajo dan di luar kota seperti di kecamatan. Yang dalam kota memang hampir banyak pelaku yang memiliki SPRT ini pelaku UMKM yang dalam kota karena mereka mungkin terbiasa dengan pasar, berwisata, terus ada tuntutan-tuntutan seperti misalnya boleh memajangkan produk di toko souvenir, di toko besar, tapi dengan syarat
produknya minimum punya label PIRT. Sedangkan yang di kecamatan-kecamatan itu masih jauh ya informasi dengan baik, dan mungkin juga orientasi atau tuntutan pasarnya belum sampai ke sana. Wajib sebenarnya, jadi tidak hanya terkait pasar pariwisata tetapi Saat ini lanjut Teresia, mekanisme perizinannya tidak serumit dulu. Semua pelaku bisa mengakses secara online dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya UMKM harus pernah atau punya sertifikat mengikuti sosialisasi pangan. Selanjutnya akan dilakukan survei lokasi usaha oleh Dinas Kesehatan atau melalui Puskesmas. Dan apabila dinyatakan lulus, UMKM nanti boleh mengajukan info pendaftaran secara mandiri ke Dinas Perizinan atau secara online dengan mengakses Online Single Submission OSS. Dari SP Labuan Bajo, Rosada Lima melaporkan. Festival Kopi Manggarai akan kembali digelar di Ruteng tanggal 4 sampai 6 Agustus 2023 dengan berbagai kegiatan berkaitan dengan pembahasan kopi mulai dari seminar-seminar hingga trekking di kebun kopi dan ditutup dengan festival musik untuk memeriahkan acara tersebut. Laporan Foranda Garus. Untuk event kopi dan musik tahun ini merupakan tahun kedua. Kegiatan ini mendapatkan dukungan penuh dari Kemenparekraf Republik Indonesia. Acaranya sendiri pun dibuka oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Pelayanan Kegiatan Vincentius Jemadu yang juga merupakan putra Manggarai. Demikian disampaikan Ketua Panitia Festival Boni Romas kepada RRI Senin kemarin. Dia menjelaskan saat ini persiapan festival telah mencapai 80%. Menariknya, festival tahun ini akan menghadirkan sejumlah hal yang berbeda dibandingkan festival tahun lalu. Program-program seperti workshop dan business matching akan menjadi program-program yang mengisi Festival Kopi Manggarai 2023. Workshop ini tentang kopi ini karena sekarang ini kita harus memberitahukan kepada seluruh stakeholder kopi bahwa kopi di Indonesia khususnya di Flores ini tidak sedang baik-baik saja kondisinya, karena sudah 2 tahun ini kopi itu produksinya semakin menurun, sehingga ini perlu memberikan atau mencari solusi dan sekaligus memberikan gambaran kepada para stakeholder kopi, sekaligus akan memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan agar supaya memperhatikan kopi ini. Selain fokus dengan kampanye soal kopi Manggarai, penyelenggara juga tetap menjamin acara hiburan yang menghibur masyarakat yang datang berkunjung ke Festival Kopi Manggarai. Lanjutnya, pihak Kadin bersama pemerintah daerah Manggarai dan Kemenparekraf Republik Indonesia serta didukung oleh BPO PLBF sepakat festival ini direncanakan akan menjadi event tahunan. Jadi boleh dibilang hampir semua stakeholder kami harapkan hadir, karena memang kami juga dalam rangka menyusun konsep ekosistem kopi Flores Manggarai yang kami harapkan dengan kehadiran PMO dari Jakarta itu bisa menjadi bagian daripada ekosistem kopi Nusantara. Dengan demikian maka kita bersama-sama bukan cuma Flores tapi Indonesia juga sudah melirik bagaimana untuk mengatasi persoalan kopi. Nantinya akan dilakukan MOU bersama Komodo Project agar Festival Kopi Manggarai ini menjadi ambasador kopi Flores. Diharapkan kegiatan ini mampu mempromosikan kopi Manggarai untuk kompetitif di level nasional maupun internasional. RRI Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf, Kabaparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno mengajak seluruh pemangku kepentingan stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk mengatasi ancaman perubahan iklim sebagai salah satu upaya mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Menparekraf Sandiaga saat hadir di kegiatan panel discussion bertemakan Exploring yang merupakan side event dari International Tourism Investment Forum mengatakan menjadi kewajiban bagi seluruh pemangku kepentingan pariwisata untuk ikut serta dalam upaya mengatasi perubahan iklim yang terjadi sekarang ini. Menparekraf menekankan agar pelaku industri pariwisata terus berupaya dalam melakukan pengelolaan limbah agar dapat menuju zero waste yang merupakan salah satu bentuk dari sustainable tourism sehingga dapat menjaga bumi ini untuk generasi selanjutnya.
Kemenparekraf secara aktif menghadirkan berbagai program dalam mengatasi perubahan iklim sekaligus sosialisasi praktik pariwisata berkelanjutan dan mendorong seluruh stakeholder agar aware dalam lingkungan. Menparekraf juga mengajak seluruh stakeholder yang ada agar saling berkolaborasi, baik itu pemerintah, swasta, organisasi internasional maupun regional guna menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dengan menciptakan climate friendly dan tourism. Juga menyambut baik kerjasama yang dilakukan UNBP dengan Kemenparekraf dan berkomitmen penuh serta siap melaksanakan program guna penanggulangan isu perubahan iklim di Indonesia. Dinas Kependudukan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata akan melibatkan 21 pandu budaya dalam proses penyusunan dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah PPKD. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata akan melibatkan 21 pandu budaya yang berasal dari 12 desa dalam proses penyusunan dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah atau PPKD Kabupaten Lembata. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata, Apolonaris Mayan, dalam kegiatan kurasi hasil pendokumentasian objek kemajuan kebudayaan pada Sekolah Lapang Kearifan Lokal Lembata di Aula SMKS Ile Lewotolok Lewoleba 26 hingga 28 Juli 2023 mengatakan ke-21 pandu budaya ini merupakan anak muda yang telah mengikuti Sekolah Lapang Kearifan Lokal yang diselenggarakan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat pada Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek. 21 pandu budaya ini dianggap telah memiliki kecakapan pendokumentasian dan kajian setelah mereka mengikuti Sekolah Lapang Kearifan Lokal. Untuk diketahui, selama melakukan pendokumentasian, 21 pandu budaya ini telah menemukan dan mengkaji 190 objek pemajuan kebudayaan yang selama ini tersembunyi. Sementara itu di sisi lain, Kabupaten Lembata sampai saat ini belum memiliki dokumen PPKD sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dalam kegiatan pandu untuk tahapan penyusunan untuk PPKD, mereka ini dilibatkan dan muatan-muatan materi yang mereka dapatkan ini yang mereka bawa. Nah, karena di sana dalam kaitan dengan PPKD ini ada pengumpulan data, ada pengelolaan data, dan setelah itu data akan dianalisis oleh tim ahli. Dan puji Tuhan, Pak Bupati juga sudah menandatangani ini PPKD untuk kepenelitiannya, sehingga kami pasti akan bekerja mulai dari awal Agustus ini. Kami akan melakukan konsultasi untuk kemudian mulai melaksanakan kegiatan untuk pendokumentasian. Kegiatan kurasi OPK ini merupakan inisiatif kelompok pandu budaya Lembata yang dilakukan untuk pendalaman dan pemilihan data OPK yang akan ditampilkan dalam bentuk festival kebudayaan di bulan Agustus atau September mendatang dengan mengusung tema Kedaulatan Pangan Masyarakat Adat. Pandu budaya Lembata yang telah terbentuk ini tidak hanya bergerak hingga selesai festival saja, namun juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak di kampung masing-masing, bahkan dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Pengurus NPC Cabang ND kecewa kepada Dinas Pemuda dan Olahraga NTT yang tidak mengirim atlet mewakili Provinsi NTT pada Pekan Paralimpik Nasional Peparnas di Palembang 2023. Laporan Rovinus Vula. Hal tersebut disampaikan Arianto Wenggo, Sekretaris NPC Cabang ND dalam pertemuan Badan Pengurus NPC bersama atlet Paralimpik dari Cabang Atletik asal Kabupaten ND pada Minggu 30 Juli 2023. Arianto mengatakan menurut NPC Provinsi, karena ada sesuatu hal maka semua atlet asal NTT tidak berangkat pada Pekan Paralimpik Nasional Papernas 2023 di Palembang. Arianto menjelaskan sebagai badan pengurus NPC Cabang ND tentu merasa beban dan harus bertanggung jawab kepada para pihak yang telah mendukung NPC Cabang ND termasuk keluarga atlet. Persiapan atlet kita itu yang mau dikirim, seleksinya sudah lolos. Yang sekarang yang mau kita bahas
itu tentang tidak jadinya keberangkatan atlet kita NPC provinsi karena ada sesuatu hal yang membatasi, makanya semua atlet tidak jadi berangkat ke Papernas di Palembang. Sementara itu, Ketua NPC Cabang Ende Muhammad Ruslan mengatakan dengan dibatalkan pemberangkatan para atlet ke Palembang, pihaknya merasa kecewa. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa semua atlet batal berangkat? Padahal para atlet sudah melalui proses seleksi, kemudian pada tahap seleksi juga dihadiri Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi, sementara Pekan Paralimpik Nasional adalah agenda rutin. Semestinya pemerintah melalui Dispora NTT sudah mengetahui bagaimana melayani dan mengatur teman-teman disabilitas. Kami rasa sangat kecewa. Dari awal kami semangat sekali, tiba-tiba akhirnya diputuskan tidak berangkat. Kemarin Pak Ketua NPC telepon, itu bukan wewenangnya NPC Provinsi, wewenang itu Dispora Provinsi. Pertanyaan saya, sudah seleksi. Yang hadir itu kepala Dispora Provinsi. Tapi kenapa tiba-tiba batal? Terus Dispora itu apa? Ini kan kita tahu. Itu yang kami sangat kecewa sekali kami. Jadi saya rasa gimana cara, kalau sudah provinsi itu sudah tanggung jawab pemerintah. Bagaimana pemerintah mengatur untuk melayani teman-teman disabilitas? Lolos, ternyata lempar ke tanggung jawab Dispora. Dengan Dispora juga tidak ada informasi. Kami tunggu boleh tunggu. Kami tetap cari dana kemarin. Tunggu boleh tunggu, tapi akhirnya sudah bilang tidak. Informasi oleh Pak Ketua NPC. Sampai Pak Ketua NPC itu kecewa juga. Menangis yang saya Ketua NPC Cabang Ende menanyakan, jikalau pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur belum siap, kenapa harus ada tahap seleksi? Sementara masing-masing NPC Cabang Ende sudah bekerja maksimal mencari dana mengirimkan atlet untuk menjalani seleksi, tetapi pada akhirnya tidak jadi berangkat. Dan itu ada apa? RRI Endorfinus Vula melaporkan. Pendamping atlet disabilitas dari cabang olahraga atletik asal Kabupaten Ende kecewa kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur karena telah membatalkan keberangkatan semua atlet disabilitas asal NTT ke Palembang pada Pekan Paralimpik Nasional Peparnas di Palembang 2023. Hal tersebut disampaikan Aloysius Rago, pendamping atlet disabilitas cabang atletik asal Kabupaten Ende dalam pertemuan bersama pengurus NPC pada Minggu 30 Juli 2023. Aloysius mengatakan bahwa pemerintah melalui Dispora NTT telah melakukan pembunuhan karakter terhadap atlet-atlet disabilitas yang mana mereka sudah memiliki keterbatasan yang tidak sama dengan yang normal. Kemudian kaum disabilitas sudah berjuang, tapi pada akhirnya pemerintah melalui Dispora NTT membatalkan. Sama saja pemerintah melakukan pembunuhan karakter pada kaum disabilitas. Aloysius mengatakan dalam proses seleksi ke tingkat nasional, atlet NPC Cabang Ende Nadilah Ahmad sudah berjuang maksimal. Aloysius mengakui dalam proses seleksi sudah sangat luar biasa. Para atlet berjuang maksimal sementara dengan kondisi fisik yang sangat terbatas. Namun pada akhirnya pemerintah melalui Dispora NTT membatalkan keberangkatan sejumlah atlet asal NTT untuk mengikuti Peparnas di Palembang. Sementara Nadilah Ahmad, atlet cabang atletik, ketika diminta tanggapan langsung mengeluarkan air mata. Nadilah mengatakan semua orang pasti kecewa karena selama ini sudah mengikuti latihan, menjalani karantina dan berjuang maksimal, belum lagi keluarga pasti sudah kecewa. Untuk mencari pemain sepak bola yang handal dan berkualitas menuju Altari Memorial Cup ETMC ke-32 tahun 2023 yang diselenggarakan di Kabupaten Rotendao NTT, Persatuan Sepak Bola Perse Ende saat ini sedang menjalani tahap seleksi pemain. Laporan Suimam.
Manajer tim PRCND Muhammad Sahrir kepada RRI di ruang kerjanya Senin 31 Juli 2023 mengatakan terkait persiapan ikut serta tim PRCND dalam turnamen Eltari Memorial Cup di Rotendao pada hari Sabtu 29 Juli 2023 kemarin, pihaknya sudah memanggil pemain dan mendapat peneguhan dari Bupati Ende, Wakil Bupati Ende, Ketua Askap PSSI Ende berkaitan dengan dukungan terhadap tim PRCND. Dijelaskan, dalam persiapan tim selama 1-2 hari ini, pihaknya masih melakukan tahap seleksi kepada para pemain, sehingga dari hasil seleksi tersebut bisa mendapatkan pemain-pemain yang handal untuk siap berlaga dalam gelaran ETMC di Rotendao. Masih tahap seleksi. Pemain itu boleh dikatakan kebugarannya masih tetap terjaga karena ada setelah turnamen Imagerjo Cup di Indori itu masih kebugaran tetap terjaga. Mungkin sehingga tahapan seleksi mungkin 1-2 hari ke depan ini pemain yang paten yang siap di bawah sana sudah nanti akan disortir seperti itu. Itu pun semua itu kewenangan yang untuk menentukan pemain itu adalah di tangan pelatih dan direktur teknik. Ia melanjutkan, setelah melakukan seleksi pemain sambil menunggu jadwal kapal, dalam waktu dekat juga tim PRCND akan bertolak ke Kabupaten Rotendao. Persiapan selanjutnya sambil menunggu jadwal kapal dan waktu dekat tim PRC akan berangkat ke Rotendao. Ditambahkan, sebagai manajer tim tentu mempunyai target untuk timnya, yakni selaku juara bertahan dalam ajang bergengsi ini akan tetap mempertahankan trofi yang ada dengan prinsip tetap menjadi jawara. Saudara, sekian Warta Berita edisi Sabtu 1 Agustus 2023. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.